Halo Sobat Medaker, kembali lagi dengan kita obrolan Medaker, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuman masyarakat biasa. Waduh, ini pada pakai jersey MU nih, kebanggaan. Sorry, jersey saya lagi digantung dulu. Habis dicuci. Karena kenapa kemarin saya itu nobar yang epic ngelawan Arsenal, walaupun di FA ya, tapi itu menjadi salah satu acuan gelar juga mungkin buat Amorim ya, karena memang permainan juga belum stabil. Tapi gimana ya, bersusah-susah payah walaupun dengan 10 pemain Arsenal tetap kalah. Beda level. Beda level. 10 pemain loh, Arsenal bisa kalah walaupun dengan penalti ya, tapi tetap menang. Berarti kan nggak bisa mengalahkan 10 pemain. Padahal dibantu wasit juga, Arsenal tuh 12 pemain kemarin harusnya. 12 pemain. Iya, dibantu wasit. Jadi berarti kemarin MU kesempatan chance dapat di FA tuh masih berapa panjang ya, Bro? Masih Ini baru 32 ya kemarin ya? 32 ya? ya, round 32 berarti 16 16 besar ya? Lawan Leicester, lawan Ruud van Nistelrooy. Waduh, melawan legend yang kemarin mengalahkan Leicester sendiri gitu kan. Nah, terus merempet sedikit ke Manchester City ya. Ini banyak berita selentingan. Pep selain galau karena City lagi buruk, ternyata ada hal intern sendiri di diri Pep itu yang lagi buruk. Katanya dia mau cerai atau mau udah cerai nggak sih? Gimana sih? Mau proses cerai dia. Kayaknya ini kan apa sih ya? Kasusnya udah lama mungkin ya di rumah tangganya Pep. Mungkin ini juga jadi salah satu alasan kenapa Manchester City menurun gitu musim ini. Nggak, tapi selentingan dari kapan sih? sebetulnya kalau yang beredar di media ini tuh Pep itu ngewanti-wanti ke orang terdekatnya supaya berita ini tuh nggak keluar. Tapi akhirnya keluar juga kan gitu. Mungkin bisa diindikasikan si Pep itu kurang bisa kasih taktik yang oke karena memang background-nya kayak gini gitu. Bukan background-nya, back scene-nya di belakang layarnya dia lagi struggle gitu di rumah tangganya. Atau terlalu cepat mencetak gol? Bisa jadi. Dia mempunyai strategi yang cepat untuk mencetak gol ke gawang. Tapi kalau istri terlalu cepat kurang bagus. Dan juga kemarin terakhir City itu imbang juga ya. Ya. Lawan apa sih? City draw itu lawan Brentford. Di comeback itu menit akhir dia udah leading City tuh 2-0 lewat gol Phil Foden sampai akhirnya lost focus somehow pemain City seperti biasa di menit-menit akhir kemasukanlah 2 di menit 81 pertama terus menit-menit akhir Ya 92. Tapi memang City akhir-akhir ini pertahanannya tuh memang goyah ya. Sekelas Kyle Walker pun dia mainnya bukan inkonsisten lagi, konsisten jelek. Tapi karena memang Walker juga kayaknya udah mau cabut ya, kemarin juga dia pas di interview juga udah mengisyaratkan bahwa dia tuh udah nggak mau lagi main sama City. Dan sekarang pun lagi negosiasi sama Milan ya. Sama Milan. Jadi kayaknya untuk Kyle Walker karir di Manchester City sudah berakhir lah. Jadi karena konsisten main buruk itu jadi memang Walker harus butuh suasana baru kayaknya. Udah bosan juga dan kemarin juga City beli 2 back baru ya kalau nggak salah. Beli ini Abdulkadir Husanov dari Lens sama satu lagi Vitor Reis kalau nggak salah dari Brazil, masih muda-muda dua-duanya. Mungkin ya ini bentuk regenerasi dari City ya gitu untuk meregenerasi back line-nya mereka. Karena tadi udah di-mention juga kan si Kyle Walker, dia udah bicara juga sama si Pep kalau dia pengen cabut gitu. Ya ini sebetulnya bisa jadi tanda positif dan negatif juga sebetulnya. Positif untuk City, negatif untuk para fans rivalnya gitu. Dengan penambahan pemain ini di tengah musim ya, yang mungkin rivalnya kayaknya belum ada pergerakan transfer ya. Tapi City udah menggebrak dengan 2 atau 3 pemain nih. Satu lagi tuh bakal datang juga pemain depan dari Frankfurt, Omar Marmus ya. Omar Marmus juga udah kenceng banget gitu beritanya. Ya cuman balik lagi sebetulnya kita pengen ya City itu kembali lagi ke form terbaik lah gitu. Karena MU juga lagi nanjak kan nih.
biar nanti ketemu sama-sama di atas gitu. Mungkin City itu kenapa mereka bergerak cepat gitu kan. Soalnya pendanaan Pep kan sudah tidak membiayai istrinya, dia menggunakan rekening pribadi biar nggak malu. Mungkin itu salah satu faktor Pep mau bercerai. Pep udah minta uang ke om-om Arab. Udah dikasih. Terus mungkin apa ya, dengan pembeliannya 2 back ini mungkin diharapkan City bisa tampil konsisten lagi. Dengan tadi Omar Marmous itu posisinya apa sih sebetulnya? Striker. Tapi kenapa striker ya? Padahal bukan masalahnya di striker loh. Sebetulnya gini ya, kalau misalkan kita lihat dari skuadnya City sekarang, awal musim kemarin City kan kehilangan Julian Alvarez ya. Oke. Alvarez dijual ke Atletico Madrid. Nah, kalau saya lihat ya, City itu kadang mereka itu suka stuck, nggak ada pembeda di lini depan ketika Haaland itu bener-bener di marking sama lawan-lawannya. Nah, kalau saya lihat juga si Marmous ini mungkin bisa jadi bisa memberikan inilah dimensi yang berbeda lah untuk lini depan City. Karena City itu kekurangan banget pemain depan kalau kata saya. Selain Haaland, siapa lagi yang diandalkan? Nggak ada lagi gitu. Ya, penambahan si Omar Marmous ini selain memang di performanya saat ini yang memang lagi gila-gilanya, terakhir aja dia cetak 1 gol sama 2 assist tuh Frankfurt. Memang jadi ini juga sih salah satu pemain yang emang banyak diminati gitu dengan performanya saat ini. Yang mudah-mudahan ya dia jadi additional yang bagus lah untuk City biar nanti pas lawan MU itu ada sedikit perlawanan lah gitu. Berarti kalau begitu bisa, kalau misalkan pendapat Bung Aldi kayak gitu, berarti bisa diasumsikan kegagalan City di musim ini tuh dari kesalahan manajemen City-nya juga dong. Karena kan mereka terlalu jumawa dengan PD-nya punya Haaland, Alvarez cabut gitu kan. Berarti PD-nya Haaland kemarin begitu main langsung jadi top skor gitu kan. Nah sekarang dengan PD-PD-nya gitu, tahunya strategi itu mentok, nggak ada pembeda. Berarti salah mungkin Pep juga kah atau manajemennya kah? Gimana bro? Manajemennya juga kan karena lagi reshuffle ya kemarin. Banyak yang keluar juga. Jadi kayaknya manajemen juga kayaknya kemarin waktu, kalau Pep sih nggak mungkin dia nggak minta pemain baru kalau ada pemain keluar. Jadi kayaknya kemarin karena ada mungkin dari transisi manajemen, jadi City nggak bisa provide pemain baru kemarin. Yang terbukti bahwa kalau misalnya Haaland lagi stuck nih, nggak ada nih kompetitornya Haaland ataupun pembeda dari lini cadangannya gitu kan. Beda waktu kita zaman Haaland ada Julian Alvarez nih. Ketika misalnya Haaland mentok, Alvarez masuk di sana, game berubah. Terus zaman Aguero, ketika Aguero mentok, Gabriel Jesus masuk, permainan juga berubah. Nah sekarang itu di City nggak ada yang kayak gitu. Yang diandelin kemarin kan biasanya Jack Grealish. Sedangkan Jack Grealish itu bukan tipe pemain yang bisa jadi pembeda lah di City gitu. Ya Savinho juga baru perform sekarang-sekarang dari awal musim. Bernardo juga udah nggak terlalu bagus seperti musim-musim sebelumnya. Bernardo tuh menurut saya udah kayak Bruno. Karakternya tipikalnya Bernardo bro. Karena sama-sama temperamennya, egoisnya sama banget. Brewoknya sama. Ditambah Kevin De Bruyne juga semenjak dagang di TikTok jadi menurun performa, banyak cedera. Banyak begadang kayaknya. Banyak begadang. Karena dagang di TikTok lebih cuan. Sebetulnya ini juga ya downfall-nya City sekarang mungkin karena kayaknya ya dari manajemen City dan Pep juga tidak menyangka kalau si Rodri itu bakalan menepi sangat lama sampai akhir musim gitu. Ini sebetulnya kejadiannya kayak efek domino ya City itu. Rodri cedera, terus back four-nya juga kan banyak yang cedera kemarin-kemarin. Terus lini depannya juga nggak bisa perform, nggak bisa cetak gol gitu. Ya, jadi masalahnya itu jadi besar gitu karena Rodri cedera. Cuman ya di luar itu ya memang seperti yang tadi Bung Diki bilang, memang City itu sekarang lagi proses perubahan manajemen juga kan. Siki juga kan nanti akhir musim ini kan udah cabut juga, diganti sama Hugo Viana dari Sporting Lisbon kalau nggak salah, dia kan gantiin Siki. Ya ini mungkin persembahan Siki terakhir ya untuk City, dia
ngasih 3 pemain tambahan untuk di musim ini biar City bisa kembali lagi ke papan atas lah gitu. Untuk seenggaknya bisa kasih perlawanan untuk MU ya di 4 besar gitu. Nanti pas MU udah mau masuk, City kasih perlawanan gitu. Ada yang menjegal gitu. Ya mungkin sekarang City lagi pengen ikut di 14 dulu. Nah, tapi gini, kalian dari tadi ngomen City penyebabnya ini, City penyebabnya. Tapi MU yang bubuk dari lama penyebabnya apa jadinya? Itu mah nggak bisa dijelasin karena terlalu kompleks. Iya, soalnya kan City ada penyebabnya, ada 2, Rodri dan backup Haaland. Ya. Itu beda, oke? MU udah ganti pelatih berapa kali, udah ada masuk Redcliffe masuk, apalagi? Ya itu kan sebetulnya eskalasi dari kesalahan SJR juga di awal. Kenapa dia setelah MU juara FA ya kemarin itu atau Carabao? FA ya. Setelah MU juara FA itu banyak berita yang muncul kalau Ten Hag itu bakalan dipecat. Dan saya juga waktu itu pengennya Ten Hag itu dipecat gitu. Karena SJR kan dia bawa manajemen baru kan dari CEO dan lain-lain itu baru semua gitu. Tiba-tiba last minute Ten Hag diperpanjang, kemudian dikasih budget transfer yang begitu besar, tapi nggak work gitu akhirnya. Karena yang salahnya ya SJR juga sebetulnya. Kenapa ini tuh nggak dipikirin gitu. Walaupun kalau misalkan kita saya lihat dari ini ya, dari media-media yang merekomendasikan perpanjangan kontrak Ten Hag itu Dan Ashworth yang kemarin dipecat gitu. Dia yang merekomendasikan. Jadi mungkin ya ini pun hasil dari kesalahan dari manajemen MU sih gitu. Cuman kalau kita lihat lagi dengan penunjukan Amorim sekarang dengan tidak adanya target mungkin ya dari manajemen, kecuali mungkin targetnya jangan degradasi. Kalau jangan degradasi dulu lah ya, at least Amorim itu bisa menerapkan filosofinya di MU gitu sampai mulai di musim depan kita bisa mulai fokus lagi ke perburuan 4 besar lah gitu. Jangan dulu juara 4 besar dulu. Nah, tapi kan ngomongin masalah Amorim. Amorim punya pakem yang memang si strateginya itu 3-4-3. Yang sudah mana dibilang katanya pemain MU kurang cocok lah dengan skema ini, atau bahkan kalau dari pakar kita Coach Justin 3-4-3 itu sangat sulit untuk di Liga Inggris lah. Nah, berarti gimana dong? Kan pemain memang segitu-gitunya. Iya. Apakah mau tetap maksain dengan 3-4-3? Gimana Bung Diki? Ya, kalau misalnya Amorim masih pengen maksa dengan 3-4-3 sih mungkin bakal ada obstacle di pemainnya lah. Maksudnya mungkin untuk beberapa pemain ada yang bisa adapt langsung, ada yang enggak. Tapi menurut saya kalau misalnya sistem 3-4-3 kurang works di Inggris itu kayaknya nggak valid sih. Karena Conte juga dulu pernah juara kan waktu zaman di Chelsea pakai skema 3-4-3. Masih ingat dulu wingbacknya itu Victor Moses sama Marcos Alonso ya. Marcos Alonso di itu kiri. juga Chelsea sangat superior pada saat itu. Main sangat luar biasa bagus. Jadi kalau misalnya bicara sistem sih Amorim juga bisa menerapkan sistem ini, cuman mungkin karena pemain MU itu rada dablek, sebagian dablek, jadi ya butuh waktu mungkin untuk adaptasi. Tapi kan sekarang udah terlihat progresnya di 3 big match terakhir. Lawan City bisa menang, lawan Liverpool bisa menahan imbang, dan kemarin lawan Arsenal kita bisa menang. Jadi progres itu ada dan udah mulai kelihatan, nggak kayak kemarin pas zaman Ten Hag gitu. Yang kelihatan itu bukan progres, malah ke naik turun dia ingin konsisten gitu. Kalau ini udah mulai konsisten, patternnya udah ada, pemainnya juga udah mulai mau fight buat Amorim, jadi progresnya udah nyata kalau sekarang. Jadi musim depan bisa lah masuk ke top 4 lagi gitu. Ini berarti beres transfer musim dingin ini, prediksi 2 Bung ini MU bakal ada di finish di posisi berapa dari Bung Aldi dulu? Wah, at least bisa finish di 5 atau 6 juga udah oke sih gitu. Cuma kan balik lagi yang terpenting itu kalau saya ini pattern permainannya MU sebetulnya. Filosofinya dari si Amorim itu benar-benar jalan gitu. Jalan dalam artian pemain itu bisa mengaplikasikan di lapangan sesuai dengan ekspektasi dari Amorim gitu. Karena
dari awal kan sebetulnya Amorim itu udah ngeset ekspektasi gitu ke United fans gitu. Kalau misalkan ini tuh akan melalui proses yang sangat panjang karena pergantian pemain yang mungkin di awal musim itu sudah diset untuk main 4-2-3-1 pada saat zaman Erik ten Hag beli pemain yang memang disiapkan untuk skema itu tiba-tiba berubah sebelum pertengahan musim dimulai gitu. Jadi prosesnya sangat mendadak dan pergantian strategi dari 4-2-3-1 dan 3-4-3 atau 3-5-2 itu juga kan butuh proses gitu. Pemain juga pemahaman taktiknya juga perlu diasah lagi. Selain itu juga fisiknya pemain MU kan bisa dibilang sekarang pada zaman si Ten Hag itu kan main kadang cuma nunggu aja gitu di belakang. Defense line yang bener-bener rendah, tinggal mengandalkan serangan balik gitu. Beda dengan permainannya si Amorim sekarang yang memang benar-benar pengen pemain MU itu pegang bola gitu. Pegang bola itu harus membutuhkan fisik yang benar-benar fit. Intensitas juga sangat tinggi gitu. Cuman ya dilihat oke sih gitu untuk progres. Cuman ya memang ekspektasi dari fans United itu memang benar-benar harus diturunin gitu. Nah, tapi kan kalau masalah fisik berarti memang ada yang salah dong di manajemen untuk menanggulangi itu dong. Kalau untuk masalah fisik kan balik laginya ke head coach yang sebelumnya ya gitu. Karena itu berhubungannya sama gaya main timnya, mau kayak gimana gitu. Tapi kan tim pelatih fisiknya pun ada kan? Atau memang itu sepaket sama Ten Hag? Sepaket. Diganti semua. Oh, begitu. Jadi diganti semua, backroom staffnya ya memang diganti semua. Karena kemarin kalau nggak salah si Amorim itu bawa 5 atau 6 asistennya gitu ya. Dari Sporting Lisbon satu paket memang dibawa gitu. Karena itu sebabnya juga si Van Nistelrooy cabut gitu. Karena memang Amorim nggak mau ada pelatih lain selain Gerbong yang memang dia bawa gitu. Tapi itu kalau misalkan pada saat Nistelrooy masuk ya, itu memang keinginan SJR atau memang keinginan Ten Hag ya? Kayaknya ada request juga dari Ten Hag sih itu untuk permintaan asisten pelatihnya. Karena kan selain si Ruud juga kemarin ada siapa satu lagi ya namanya lupa. Oh iya itu. Ngeganti si asisten yang sebelumnya juga kan yang botak gitu. Tahun kemarin kan yang botak, sekarang ganti lagi gitu. Memang itu kayaknya memang di awal musim itu si Erik ten Hag itu emang udah full support emang dari manajemen, cuma memang ya pada saat musim dimulai nggak sesuai sama ekspektasi gitu, sangat jauh lah dia di bawah ekspektasi United fans dan pandit-pandit juga mungkin ya gitu lihat permainan MU yang pada saat si Erik ten Hag masih pegang gitu. Oke. Dari Bro Diki, berarti MU bakal finish di urutan berapa? Kalau finish sih kayaknya 10 besar masuk lah. 10 besar lah masuk. Udah kalah taruhan dari Bung Hadi ya? Iya udah Asik makan-makan nanti makan-makan di akhir musim. Nggak usah di akhir musim lah dari sekarang. masih ada harapan. Cuman ya kalau dilihat, tapi kalau sebagai fans ya yang penting nggak terdegradasi aja. Terus juga kalau udah mulai kelihatan kan sekarang progresnya kayak gimana. Patternnya udah mulai jelas, terus pemain juga udah mulai bisa beradaptasi dan yang penting sih pemainnya mau fight sekarang. Betul. Jadi kayak kemarin kan contoh misalnya Garnacho yang biasanya kalau lagi keserang tuh jalan, dia sekarang udah mau track back ke belakang gitu. Udah ada perubahan lah, Bruno juga sekarang main udah mau track back ke belakang, nggak yang uring-uringan mulu gitu. Jadi ya 10 besar lah, bisa 10 besar. Oke, penuh harapan berarti Manchester United bisa Cerah lah. bangkit dari keterpurukan dari posisi 14 ini gitu. Dan tapi entah kenapa ya Ronaldo tuh bilang kan badai pasti akan berlalu dan itu bakal berlalu di Amorim. Kata-kata Ronaldo tuh suka terjadi loh. Iya. Bener nggak? Kata-kata Ronaldo tuh mirip kata-kata Mourinho. Suka terjadi. Bener, makanya saya sebagai fans MU juga ya sangat percaya dengan kata-kata Shoo. Yang baru perpanjang kontrak kemarin ya Ronaldo ya. Di Al Nassr. Tapi gajinya turun nggak ya? Gajinya turun sih, tapi dia jadi ambasador nanti World Cup di Saudi.
2030 ya. Di Saudi lagi ya, udah daerah sana lagi ya. Masa tua mah udah aman lah Ronaldo, udah nggak usah dipikirin dah itu. Nah, terakhir katanya buka ayam geprek. Buat bisnis ada, soalnya di Arab jarang ayam geprek. Ayam geprek. Udah panas kudu lada nih. Nah, terus ngebahas Arsenal yang kemarin kalah, tapi dia bisa menang di derby North London. Gitu. Gimana nih tanggapannya? Kemenangan Arsenal itu pun comeback kan ya? Iya, Comeback yang istilahnya penuh drama lah. Comeback dan dapat own goal sebetulnya kan. Iya sih. Si ini ya yang on goal siapa sih? Solanke. Ya Arsenal juga sebenarnya sih permainannya sekarang lagi nggak bagus-bagus banget ya. Arsenal being Arsenal aja sih sebenarnya. Di liga awal musim selalu dapat start yang well gitu, tiba-tiba pertengahan musim menurun sampai akhirnya gagal juara seperti biasa gitu. Karena ya dilihat juga sekarang Arsenal tuh main kayak ngandelin set piece doang ya. Karena mungkin dia apa ya? Makanya, Arsenal tuh ya, dia yang paling bagus adalah skema corner kick. iya. Itu doang. Tanpa Declan Rice yang sok-sokan. Corner kick doang, Bos. Tanpa Nggak ada set yang piece, lain. Arsenal bukan apa-apa. Ya. Skema corner kick doang. Juga kemarin kan pas lawan MU juga si Odegaard juga udah agak kesulitan ngontrol lini tengah sekarang gitu. Ditambah apa? Kai Havertz juga udah Bapuk udah kemarin. bapuk banget gitu ya. Kena mental Udah kayaknya. nggak bisa diandalkan. Makanya sekarang kemarin lihat Arsenal tuh ngincar Victor Gyökeres. Mengincar dari dulu kan mengincar Arsenal striker. tuh udah harus ganti pelatih. Heeh. Udah harus ganti pelatih. Arteta tuh kroco loh. Iya. Bener gak sih? Belum pernah dapat trofi, kalah sama Ten Hag. Ten Hag aja yang dipecat udah pernah dua kali. Ya tapi kan memang Arteta memang sih lah nunjukin progres. Tapi memang ya fans sendirilah Coach Justin ngaku nggak katro kan. Katro. Bener nggak? Sebetulnya kan kalau misalkan kita ngomongin Arsenal ya gitu, kita anggap aja Arsenal itu big seven-nya di Liga Inggris gitu. Memang ekspektasi yang diharapkan untuk pelatih yang datang kan membawa trofi gitu, bukan cuman proses aja gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari sistem yang memang dibawa sama Arteta itu udah oke sebetulnya. Cuman ya kan rival-rival dari Arsenal juga sama-sama berprogres gitu. Nggak cuman si Arsenal aja yang berprogres, dan buktinya di musim ini gitu. Apalagi kalau kita lihat di lini depannya Arsenal itu benar-benar stuck ya gitu. Ketika Havertz memang betul lagi off perform, nggak ada yang bisa jadi pembeda gitu. Sterling Sterling udah habis. Sterling udah apa ya? Udah nggak bisa jadi pembeda. ya tim nggak bisa jadi pembeda, dan memang nggak dikasih kayak nggak dikasih waktu gitu, nggak dikasih waktu bermain sama si Arteta gitu. buat apa dibeli tapi kalau nggak dipakai? Di loan lagi gitu. Makanya Arsenal nggak bisa loan pemain lagi sekarang kan, Nggak karena bisa. udah 2 pemain yang di loan sama Arsenal. Sekarang kan kalau misalkan kita lihat masalahnya Arsenal itu kadang di final third-nya gitu. Kalau misalkan Odegaard-nya off form atau strikernya yang off form udah gitu, karena sekarang nggak bisa lagi ngandelin magicnya dari si Trossard gitu. Trossard sekarang kayaknya nggak work lagi dia gitu, dimasukin jadi super sub juga udah inilah gitu, udah nggak work kayak musim kemarin yang bisa menghasilkan banyak gol gitu. Ya emang ini tuh sebetulnya jadi PR juga buat manajemen Arsenal mungkin ya, yang kasih Arteta striker, kalau nggak perform juga ya pecat aja gitu, ganti Ten Hag. Dan kalau ngomongin progres, sekarang yang lagi berprogres itu adalah Nottingham Forest. Itu jelas-jelas berprogres. Pertama ngalahin Liverpool, kemarin masih nahan imbang. Nah, tapi ngomongin Liverpool ya. Sorry Bro Edwin, ngumpet kayaknya karena Liverpool di 2025 belum bisa menang, Bos. Kalau Bro ini Edwin masih ngumpet keluar dong, unbeaten. Bos. Memang Liverpool faktanya belum bisa menang loh. Iya, tahun ini belum menang. Semenjak ketemu MU langsung kena mental ya. MU bencana nyata untuk Liverpool. Nggak akan jadi juara Liverpool, yang juara Nottingham Forest. Balik lagi mungkinnya kita ke materi yang tadi, Spurs ya kalah lagi. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat dari Spurs sendiri sekarang itu, dia kan baru datengin kiper ya.
Kinski kalau nggak salah dari Iya. mana, dari Antah Ukraina, berantah. nggak tahu dari Ukraina atau dari Ceko gitu. Cuman si Kinski ini di 2 pertandingan terakhir mampu menjawab kekurangan Spurs yang sebelumnya gitu, yang karena kan siapa ya kiper utamanya si Spurs itu yang dari Itali, Vicario cedera, diganti sama siapa ya bekas kiper Soton itu yang bapuk itu. Fraser ya? Fraser mana sih? Foster atau Foster, Fraser ya? Foster. Dua juga mana nyebut kendaraan permen nanti. Fraser atau Foster gitu. Emang parah banget gitu. Itu makanya ini pelatihnya minta kiper, dan kemarin ketika kiper barunya datang memang bagus gitu. Walaupun kemarin kalah lawan Arsenal ya gitu, kiper si Spurs itu benar-benar perform gitu, mampu menjawab kekurangan yang diminta sama si Ainge untuk pemainnya Tottenham gitu. Cuman ya balik lagi Tottenham. Cuman satu ya yang jadi kekhawatiran saya itu kalau misalkan dilihat dari formnya Spurs ya di Liga. Kalau Spurs imbang, MU imbang. Spurs kalah, MU kalah. Yang cocok lagi. Bukan cocok lagi. Nanti jam 3 tuh MU main menang. Iya, soalnya ada Soton lawan Soton kemarin menang berapa kosong ya? MU. Ya ini nggak bisa dilihat juga. Kita bisa kita cuma bisa berharap progresnya diliatin aja. Nggak bisa sekarang nggak bisa ngelihat history match-nya aja nggak bisa. Coba Kalau sekarang kalau dilihat sekarang Soton memang betul-betul bakluk ya gitu. Memang setiap dia main jadi lumbung gol lawannya gitu. Harusnya MU juga menang sih, harusnya ya gitu. Ya mudah-mudahan aja cocok logi dari saya enggak jadi ahli. Tapi ngomong-ngomong performnya si pemain Spurs kiper baru itu tadi siapa? Kinski itu memang bagus ya. Cuma dihianati teman sendiri itu. Karena Spurs itu big Spurs aja udah gitu, gak bisa gitu. Iya, lawak aja bakal lawak gitu mah. Nggak usah berekspektasi lah kalau Spurs mah udah aja Spurs gitu. Dan mungkin transfer itu dan memang musim ini nggak terlalu ini ya transfer. Ya semasif sama Nggak semasif. Cuman mungkin baru City aja yang baru masif ya. Ya sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin major transfer ya selain City, kalau misalkan kita ke liga lain juga udah mulai banyak nih pemain yang datang gitu. Dari mulai Juve yang datengin Radal Kolomuani gitu, yang sebelumnya digosipkan juga bakalan ke MU, cuman jadinya ke Juventus gitu. MU kan nggak bisa beli pemain dulu, bro. Loan kan, dipinjam aja gitu. Pinjam aja. Karena ke Juve juga kan sekarang statusnya cuma loan gitu. Di luar itu kalau nggak salah PSG juga kayaknya 90% udah deal gitu sama Napoli untuk mendatangkan Vicha ya, Kvaratskhelia yang bakal cabut juga ke PSG gitu. Malah sekarang itu ada banyak rumor yang bilang kalau kehilangan si Vicha Kvaratskhelia ini bakalan digantikan dengan si Garnacho nih gitu. Wow, Napoli itu mau ngebidik Garnacho nih ceritanya gitu. Cuman kayaknya nggak akan dikasih juga kecuali bidnya memang gila-gilaan ya gitu. Ya 120 juta. Nah, 120 juta plus Osimhen. Dibonusin sama MU Anthony. Anthony Ya, Garcia. Dibonusin, bawa aja. Enggak lah, nggak usah Anthony. Siapa? Ini aja siapa namanya teh? Evans. Juragan Evans. Itu salah. Itu satu-satunya pemain yang pernah juara liga itu nggak boleh dijual itu. Biar jadi legend aja ya. Ya, jadi legend aja udah itu. Di selain itu apalagi yang major transfer ya? Selain Kvaratskhelia belum ada Belum ada lagi. Ya paling MU gosip-gosipnya kan pengen Osimhen, Gio Keres, nggak mungkin sih di musim dingin ini nggak mungkin. Ya, kalau dilihat dari ini ya kondisi yang bisa menyelamatkan financial fair play-nya MU mungkin enggak ya kalau misalkan beli pemain. Kalau loan nggak tahu juga ya gitu, mungkin nanti ada pertimbangan untuk loan pemain. Cuman kalau kita lihat juga sekarang kan Rashford nih yang lagi kenceng beritanya, karena dia udah berapa pertandingan nggak main ya, 4 kayaknya ya, 4 atau 5 pertandingan gitu nggak main. Malah kalau misalkan saya lihat di berita aja dari Fabrizio Romano ya, katanya yang paling dekat dengan Rashford itu sekarang AC Milan.
yang chance yang paling besar ya. Entah itu nantinya bakal loan obligation to buy atau langsung ditransfer, kayaknya nggak mungkin juga sih ditransfer ya, antara dua itulah gitu kesepakatannya. Dan satu lagi ada chance juga untuk Rashford itu bergabung dengan Barcelona, timnya si Bung yang pakai kacamata dan topi itu. Atau dianyut. Hey, MU kamu lagi butuh pemain, harus jual dulu. Jangan ke Barca deh, nanti dianyuk. 3 kali termin, Bos. Tinggal termin, tapi ntar tuh udah diambil, nggak bisa didaftarin. Nggak punya duit. Nah, nyambung juga ke situ ya gitu, ke Barca yang katanya mau mendatengin Rashford juga. Kalau misalkan info dari si Romano, Barca itu harus ngelepas pemainnya. Salah satu pemain yang mau dilepas itu Ansu Fati. Karena dari staf kepelatihan dan pelatihnya Barca juga udah bilang si Ansu Fati itu nggak punya tempat lah di Barca gitu. Cuman Ansu Fati nggak bisa cabut nih kayaknya, karena dia juga nggak mau cabut dan gajinya tinggi gitu. Mungkin chance si Rashford bisa datang ke Barca kalau misalkan Ansu Fati bisa cabut. Enggak, Mungkin di London juga bisa lah kalau di London lah. Setuju Rashford ke Barca mah, nanti dianyuk. Dianjuk sama klub ini, klub Ya, termin. terus nanti udah direkrut, nggak bisa dulu main. Udah daftar. Nggak ada duit buat pendaftaran. Mainnya 2027 aja. Atau beki we mah kabar-kabar. Susah udah ngomong gitu. Tapi memang buat liga Inggris juga sekarang tuh lagi agak persaingannya agak kurang ini ya. Maksudnya tim-tim besarnya juga lagi inkonsisten semua. Justru sekarang tuh memang yang yang meraja-raja itu ya, kayak Nottingham Forest. Itu tuh ya masih jadi si tangganya itu labil lah gitu, jadi Ya, nggak kayak dulu gitu, nggak kayak dulu. Ya, sebetulnya kalau konsistensi kan sekarang cuma dipegang sama Liverpool aja ya sebetulnya gitu. Ya sekarang juga konsisten, nggak bisa menang di tahun ini sampai akhir musim tuh. Betul. Cuma kalau dilihat dari gap poin kan menjauh ya Liverpool ya gitu di atas. Cuma kalau kita lihat lagi performa tim di Liga Inggris itu sebelum bulan Februari itu biasanya nggak jadi patokan gitu. Karena biasanya setelah bulan Februari itu mulai kelihatan ya tim-tim yang Buruk. Tim-tim yang buruk gitu, kelihatan lah tim-tim yang memang pantas di atas itu tim mana. Tim yang emang gak pantas di atas itu bakal turun sendiri gitu nantinya itu kelihatannya. Kalau Liverpool, kalau saya lihat secara fair ya gitu, Liverpool itu Nggak pantas. sebetulnya kalau dari permainan ya memang pantas lah gitu untuk ada di atas lah, dan chance untuk juaranya pun tinggi gitu, walaupun nanti MU di akhir-akhir musim itu pasti merangsak ke atas. Ada kejutan Berarti masih ada chance buat menang dari Bro Hadi ya kemarin ya? Masih ada. Padahal saya udah mau minta makan loh, saya udah menyerah kalau buat posisi 4. Belum berakhir, pokoknya penentuannya bulan Mei aja. Bulan Mei. Sulap bakal ada sulap lah dari Amorim lah. Amorim kan kemarin bilang, nah, Tapi kan bukan Amorim sang pesulap, Amorim sang penyair. Iya. Yang ada dia nanti berpuisi. Karena Amorim kan bilang sekarang itu badai. Nah sekarang itu udah gerimis gitu. Udah gerimis, panasnya udah mulai merangsek ke atas gitu. Tinggal ditunggu aja lah gitu. Ya oke lah, berarti begitu besar harapannya ya untuk Liga Inggris juga, supaya tim-tim besarnya lebih bersaing lagi lah. City tadi dengan pembelian 3 pemain baru lah ya. Ya. Baru 2 tapi yang fix ya. Sebetulnya 3-3-nya juga belum diresmiin. Cuma kalau Fabrizio Romano yang ngomong ya udah lah gitu. Berarti 3 pemain itu, dan mungkin kalau Pep udah cerai, mungkin udah lepas bebannya, bisa fokus ya. Bisa fokus. Dan terus untuk Chelsea, untuk Spurs, kalau Spurs sih ikut ramein aja lah nanti buat di akhirnya posisi 6-7 gitu kan. Goblok aja. Untuk Arsenal yang biasa top runner up terus lah gitu kan. Nah, Liverpool nanti kembali jatuh di posisi 3 mungkin ke depannya kayak gitu. Ya supaya rame-rame lagi aja lah Liga Inggris. Terus untuk Barca semoga ya keuangannya bisa meningkat juga. Buat Madrid juga bisa lebih konsisten lagi, walaupun si kaya kalah sama si miskin itu the real. Kejadian di Barca dan Madrid gitu. Jadi yang kaya belum tentu menang dari sini. Ya penuh harapannya Liga Spanyol, pokoknya liga di Eropa ini semakin bersaing lagi. Paling segitu aja dari kita. Terima kasih. Bye bye.